Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, sempat. Dengan itu kita bisa beribadah. Harapan kita kepada Allah, semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita sekarang ini berada di 10 terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Di 10 terakhir ini sama-sama sudah kita ketahui ada satu malam spesial namanya Lailatul Qadar. Ketika kita mengintai-ngintai Lailatul Qadar itu, mengapa kita beriktikaf di masjid? Amalan kita yang paling dominan waktu iktikaf itu, satu, mendengar ustaz ceramah. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita salat sunat tahajud. Yang keempat, kita bermuhasabah dan berdoa. Yang kelima, kita berzikir. 5 ini dominan yang kita lakukan saat mengejar Lailatul Qadar. Yang 5 ini kalau dah mati kita nanti stop semuanya. Ada satu amalan di malam 10 terakhir teristimewa, malam Lailatul Qadar itu, yang takkan pernah berhenti sampai nanti kita masuk surga. Apa amalannya? Berinfak, bersedekah. Baca Quran malam Lailatul Qadar mantap, tapi habis baca Quran. Salat tahajud malam Lailatul Qadar hebat, mati kita habis tahajud kita. Berzikir kita malam Lailatul Qadar bagus, mati kita habis zikir kita. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu kita berinfak, mati kita dia takkan pernah berakhir. Maka malam-malam terakhir ini infak diperbanyak. Mana tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Yang belum berinfak tadi, berinfaklah malam ini juga. Jemaah, harta kita ni 4 gunanya. Yang pertama, guna harta itu untuk dimakan. Yang dimakan ujungnya 2. 1 jadi kotoran, 2 jadi santapan cacing tanah. Beli nasi makan, beli buah makan, beli soto, beli bakso, beli miso makan, beli goreng makan, ujung-ujungnya jadi kotoran. Oh ndaklah Pak Ustaz, jadi darah daging. Kalau jadi darah daging, ujung-ujungnya jadi santapan cacing. Karena semua jamaah mati, saya mati, lalu dikuburkan dalam bumi.
dimakan cacinglah kita. Makin gemuk kita makin suka cacing. Kalau macam saya tak suka cacing karena saya kurus. Kasihan cacing tu. Apalagi kalau cacing tu kenal pula dengan saya, ni Ustaz Maralim ni segan awak katanya. Kalau begitu, yang dimakan itu bukan harta kita ternyata. Karena dua aja gunanya yang dimakan tadi, jadi kotoran dan jadi santapan cacing tanah. Yang kedua, harta itu untuk lapuk dimakan usia. Beli Pajero lama-lama lapuk, beli Fortuner lama-lama lapuk, bikin rumah cantik lama-lama lapuk, beli pakaian pakai ujung-ujung lapuk. Berarti yang nomor dua bukan harta kita, ternyata untuk usia lalu lapuk. Yang ketiga, harta itu untuk disimpan. Yang disimpan ini bahaya. Apa bahayanya? Satu, kita capek mencari lalu disimpan, tahu-tahu belum tentu punya kita. Karena bisa jadi harta itu yang meninggalkan kita duluan, atau yang kita duluan meninggalkan harta. Apa contoh harta meninggalkan kita duluan? Dimaling orang harta kita tadi, ditinggalkannya kita. Na'udzubillah, ini contoh aja. Terbakar rumah kita, pergi harta, tinggal kita. Atau terjadi musibah, pergi harta, tinggal kita. Atau kita yang meninggalkan harta, contohnya mati kita. Contoh bapak mati nih, tinggal harta tadi. Istri bapak usah percaya betul, dicarinya laki baru. Cari laki baru. Istri kita tadi pandai pula, dicarinya laki badannya sama besarnya dengan badan kita. Semuanya pakaian kita dipakai oleh laki baru. Tak cayo, cobalah mati bapaknya. Peci dipakainya, celana kita dipakainya, baju kita dipakainya, Pajero kita dah jelas, Fortuner kita dah jelas, semua dipakai. Tapi sebaliknya begitu pula kalau ibu mati nanti. Kami cari pula istri sama besarnya dengan ibu. Jilbab ibu, baju ibu, gamis semua dipakai oleh bini kami yang baru. Ini kaji buka-buka ya. Marah-marah lah situ. Tapi pasti terjadi. Jadi ternyata harta yang kita simpan belum tentu punya kita. Bisa jadi punya orang lain. Karena tadi dua, kalau tak harta meninggalkan kita, kita meninggalkan harta. Yang paling bahaya yang nomor tiga, harta yang kita simpan ternyata dipakai Allah untuk menyiksa kita. Hati-hati. Ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Surah At-Taubah 34-35. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, kata Allah, kasih tahu ke orang itu Muhammad azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Dipanaskan Allah harta yang kita simpan di dunia dulu, lalu setelah panas Allah setrika harta itu ke muka kita, ke perut kita, ke punggung kita, tentunya juga ke sekujur tubuh kita. Apa kata Allah? Ini harta yang kau simpan-simpan dulu. Sekarang saya tanya sama jemaah, masih berani nyimpan? Masih berani nyimpan? Nah, simpanlah. Kalau tak azab di akhirat nanti. Simpan, jangan tak simpan hilang nanti. Cuma keluarkan. Diminta pengurus kasih. Usah simpan bahaya.
Belum yakin jemaah? Dengarkan ayat berikut. Ali Imran 180. Wala yasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah karuniakan kepada mereka mengira bakhil itu baik. Bakhil itu sangat buruk. Apa keburukannya? Harta yang mereka bakhilkan itu di akhirat Allah kalungkan ke leher mereka. Langsung Nabi Muhammad menafsirkan ayat ini. Apa maksud harta dikalungkan ke leher? Allah robah menjadi seekor ular besar. Nama ular itu Syuja' al-Aqra. Dia punya 2 taring tajam, bisanya luar biasa. Anehnya lagi, ular itu pandai bicara. Apa kata ular yang Allah kalungkan ke leher kita itu? Ha ma ana maluk ana kanzuk. Aku ni hartamu, aku ini simpananmu. Awak usahakan ular bicara. Ular bisu aja takut dia. Pulang nanti dari tarawih ada ular di depan pintu rumah kita. Diam aja dia. Takut tak jemaah? Takut tak? Apalagi ular tu ngomong, dekat katanya. Mau mati, tak ingin 1 Syawal, dekat katanya. Besok di akhirat di leher kita letaknya. Pandai ngomong ular tu lagi. Apa kata ular tu? Aku ini hartamu, aku ini simpananmu. Saya tanya lagi sama Nya, masih berani nyimpan? Masih berani nyimpan? Simpanlah. Tapi kalau dah disimpan, jangan sampai tak dikeluarkan. Yang disimpan itu Allah pakai nanti untuk menyiksa kita. Berarti yang nomor 1 bukan harta kita, yang nomor 2 bukan harta kita, yang nomor 3 yang disimpan ternyata untuk menyiksa kita. Kalau begitu, yang mana harta kita? Yang kita infakkan. Mohon maaf, tapi yang nomor 4 inilah biasanya agak sedikit anggarannya. Kita kalau bakhil dengan harta, kita sedang bakhil ke diri sendiri. Karena yang kita infakkan itulah untuk kita. Ternyata kita bakhil, infak kita sedikit. Kita bukan sedang bakhil ke orang lain, tapi sedang bakhil ke diri sendiri. Untuk cacing berapa? Untuk lapuk berapa? Untuk simpan berapa? Itu rata-rata besar semua. Untuk kita biasanya kecil anggarannya. Kecil anggarannya. Jemaah yang berbahagia, kita tambah sedikit lagi. Saya dulu ketika kuliah jadi gharim. 5 tahun jadi gharim. Kalau bulan Ramadan seperti ini paling enak lah jadi gharim. Kenapa begitu Pak Ustaz? Perbaikan gizi. Di luar Ramadan kalau makan tu jemaah, kentang ke kentang, keripik ke keripik, maka badan macam keripik jemaah. Tapi kalau bulan Ramadan, ibu-ibu tu ngantar sambal, Allahu Akbar, patin, baung sungai, tapah, udang, rendang daging. Ya Allah. Kadang-kadang anak gadisnya pun diantarkannya ke awak. Cuma anaknya tak mau. Kalau laki aku ustaz, mak azab lah aku nanti katanya. Mau kasih makan pakai apa katanya. Adik cemeehnya ustaz. Lalu tugas kami jadi gharim dulu, salah satunya ngitung impak di malam Ramadan. Setinggi ni impak dihitung jemaah. Keranjang tu penuh. Kalau dionggokkan duit tu setinggi ni ya, berkeringat ngitungnya, berkeringat. Tapi itulah sikit jumlahnya. Kenapa sikit jumlahnya Ustaz? Didominasi oleh duit 1.000 dan 2.000. Saya mau tanya sama bendahara di masjid ini. Ustaz tersinggung.
Malam-malam Ramadan masih ketemu nak impak 1.000 2.000? Astagfirullah. Masih ada juga di Ar-Rahman impak 1.000 2.000 tu lagi. La haula wala. Siapalah bapak yang berimpak 1.000 tu lah. Itu ibu yang mana lah agak yang impak 2.000 tu ya. Mulai malam besok usah bawa juga duit 1.000 tu lagi. Mulai malam besok usah dibawa juga duit 2.000 tu lagi. Ramadan tinggal lagi 4 malam. Usah dibawa-bawa duit 1.000 tu lagi. Tak tolong saya. Usah dibawa-bawa duit 2.000 tu lagi. Ramadan tinggal berapa malam lagi? Malam Rabu, malam Kamis. Malam Jumat belum tentu lagi. Entah 1 Syawal, entah apa malam Jumat itu. Ini malam Selasa nih kan. Ramadan tinggal lagi malam Rabu, malam Kamis. Malam Rabu, malam Kamis, habis-habisan kita di situ. Malam Jumat belum tentu lagi. Tolonglah 2 malam ini jangan dibawa-bawa lagi duit 1.000 dan 2.000. Kalau kita bawa, kita bakhil kepada diri kita, bukan bakhil kepada pengurus, bukan bakhil ke Allah, bakhil ke diri sendiri. Jemaah, yang tak sedapnya yang impak 1.000 2.000 tadi, begitu berdoa semua diminta. Ya Allah, tolong naikkan jabatan aku ya Allah. Jadi kepala dinas hendaknya aku ya Allah. Anak sedang ujian ya Allah, tinggikan nilainya ya Allah. Yang tes SNMPTN diterimalah hendaknya ya Allah. Anak yang bujang dapat bini lah hendaknya. Yang gadis dapat laki lah hendaknya. Kasih jodoh soleh solehah ya Allah. Sihatkan kami sekeluarga ya Allah. Masukkan kami ke surga ya Allah. Apa kata Allah? Impang 1.000 sodong minta kata Allah. Itulah jawaban Allah Ta'ala. Saya pernah parkir di Alfamart. Setelah belanja pergi saya kasih duit 2.000. Tak mau orang parkir tu nerima, sangka wak gratis. Saya gas mobil saya, dikejarnya saya. Ngapa bang? 3.000 Ustaz katanya. Di depan Alfamart parkir cuma 15 menit 3.000. Ini nak tinggal di surga sekeluarga, nak naik pangkat pula di dunia 2.000, mana bisa. Jadi Ramadan yang tinggal 2 malam ini, baca Quran, zikir, tahajud, mati kita itu berakhir semua. Kita kejar 2 malam ini, mana tahu Lailatul Qadar itu di malam 29. Mengapa kita berimpak banyak-banyak, mati pun kita ibarat dapat Lailatul Qadar setiap hari kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, semoga yang sedikitnya ada manfaat buat saya, buat kita semua. Pesan Allah kepada kita, hati-hati menyimpan harta, karena yang disimpan belum tentu milik kita, tapi justru akan jadi milik orang atau untuk menyiksa kita. Harta kita yang kita infakkan itulah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.